Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ananda semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut pada pembahasan materi kita, Bapak menyampaikan kepada Ananda semua, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share materi kita ini. Ananda semua, berkaitan dengan judul materi kita ini, Bapak mengutip dari surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, dan ini adalah landasan atau dasar materi kita pada kesempatan kali ini, yang mana artinya berbuat baik atau berbakti kepada orang tua adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Adapun materi kita ini secara umum berkaitan dengan adab. Bagaimana rasa hormat dan patuh kita kepada orang tua dan guru. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua, atau dikenal dengan istilah birrul walidain. Artinya sebagai berbakti kepada orang tua. Seorang anak diwajibkan menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya, karena jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan balasan sepadan oleh seorang anak. Perilaku durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ananda sekalian, sebagai seorang anak ataupun siswa, bagaimana cara kita menghormati dan mematuhi orang tua kita? Dalam hal ini terbagi kepada dua. Cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua ketika orang tua kita itu masih hidup. Yang pertama, menaati semua perintah orang tua selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama. Yang kedua, berbuat baik dengan sebaik-baiknya dengan cara selalu memperhatikan segala kebutuhannya dan melayaninya dengan sepenuh keikhlasan. Ketiga, mencintai dengan sepenuh hati yang ditunjukkan dengan wajah yang senantiasa ceria dan tidak segan-segan untuk mendekap dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, merendahkan diri kepada keduanya, baik dalam perkataan maupun dalam perilaku, dan senantiasa diiringi perasaan cinta. Kelima, sering berkomunikasi dengan orang tua dengan penuh khidmat dan bijak, bertanya tentang kesehatan, keinginan, dan kemauan orang tua kita. Yang keenam, selalu mendoakan akan keselamatan orang tua, memohon ampun atas kesalahan dan kekhilafan orang tua, dan memohonkan kebahagiaan hidup
di dunia dan akhirat. Ketujuh, senantiasa menyambung silaturahmi dengan para teman dekat orang tua dengan cara mengunjunginya. Kedelapan, berbakti secara sempurna dan berbuat yang terbaik bagi kedua orang tua dengan tulus ikhlas sebagai ungkapan terima kasih atas jasa-jasanya yang selama ini telah merawat, mengasuh, mendidik, mengajarkan, menyayangi, mencintai, dan lain sebagainya. 9. Sayangi dan hormati kedua orang tua sepenuh hati, terutama ketika mereka sudah mencapai masa usia lanjut atau dalam keadaan lemah. 10. Pilihlah kata-kata yang baik, santun ketika berkomunikasi dengan kedua orang tua. Jauhi perkataan dan sikap yang dapat menyinggung perasaan orang tua, sehingga mereka senang, gembira, dan bangga memiliki anak seperti Ananda. Terakhir, salah satu bentuk jihad adalah dengan menjaga dan membela orang tua dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakan diri mereka. Ananda sekalian, adapun cara menghormati dan mematuhi orang tua ketika saatnya telah tiba, orang tua kita sudah tiada di hadapan kita semua. Dalam artian orang tua kita sudah meninggal. Bagaimana cara menghormati dan mematuhinya? Yang pertama, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat, teman, sahabat orang tua kita. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh orang tua kepada kita. Yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara menghormati dan mematuhi orang tua, baik ketika masih dalam keadaan hidup maupun yang sudah meninggal. Ananda sekalian, kita lanjut kepada hormat dan patuh kepada guru. Ananda barangkali sudah kenal dengan yang dikatakan dengan guru. Guru berjasa besar dalam mendidik, mengajarkan kita sejak usia dini. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang salah dan yang benar. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Islam menempatkan guru pada posisi paling mulia. Mereka adalah orang tua di sekolah. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhinya sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua. Berikut ini Ananda semua cara menghormati dan mematuhi guru. Pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Ketiga, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat, dalam artian tidak pernah membuat atau melanggar peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Keempat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat. Yang kelima, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Ananda semua, Nabi Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat, barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikan itu. Jika engkau tak mendapati apa yang dapat membalas kebaikan itu, maka berdoalah untuknya
sehingga engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Kedua, Rasulullah SAW juga bersabda, pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan sikap hormat serta bertawadu kepada orang yang mengajarimu. Dalam hal ini Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW menekankan betapa tingginya derajat seorang guru dan betapa pentingnya seorang siswa atau anak menjaga etika, menjaga akhlak ketika berhadapan pada guru, baik di sekolah maupun di tempat tinggal masing-masing. Sikap hormat dan tawadu sebagaimana yang dicontohkan para ulama kepada para guru amatlah tinggi. Bahkan dalam doa mereka mendahulukan para guru lalu untuk orang tua. Kenapa demikian? Imam Al-Ghazali menjelaskan, hak para guru lebih besar dibanding hak orang tua. Orang tua menjadi sebab kehadiran manusia di dunia, sedangkan guru bermanfaat bagi manusia untuk mengarungi kehidupan yang kekal. Kalaulah bukan karena jerih payah guru, maka usaha orang tua akan sia-sia dan tidak bermanfaat. Sebab para guru yang memberikan manusia bekal menuju kehidupan akhirat yang kekal. Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Ananda sekalian, sebagaimana yang Bapak sampaikan di awal tadi, dasar atau dalil nakli tentang materi kita hormat kepada orang tua yaitu surat Al-Isra ayat 23. Sebagaimana yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan pada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Surat Al-Isra ayat 23. Ananda semua, Bapak berharap tingkatkan berbakti dan hormat kepada orang tua maupun guru. Adapun isi dan kandungan dari surat Al-Isra ayat 23. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengabdi hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan apapun dan dengan siapapun. Kedua, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Tujuannya adalah untuk membuat orang tua senang dan bahagia. Kandungan yang ketiga,
Berbakti kepada kedua orang tua menjadi keniscayaan bagi setiap anak. Kenapa demikian? Karena orang tua telah mengasuh, membimbing, dan mendidiknya selama bertahun-tahun, mulai sejak dia dilahirkan sampai dia mengikuti dan mengenyam pendidikan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Isi kandungan yang keempat, apabila ayah dan ibu kita dan keduanya sudah mencapai usia tua atau usia renta, dan itu dalam pemeliharaan kita, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melarang seseorang untuk memperdengarkan tutur kata yang tidak sopan. Allah melarang kita untuk agar kita tidak menyinggung perasaan orang tua atau membuat hatinya bersedih. Allah melarang yang demikian. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita meningkatkan komunikasi kepada ayah dan ibu. Harus dengan penuh adab dan akhlak mulia, berbicara yang sopan, seperti penuh rasa cinta dan sayang kepada keduanya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa pentingnya menuntut ilmu digambarkan ada pada zaman dahulu itu seseorang datang kepada Rasulullah SAW meminta izin hendak ikut jihad atau berperang. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Jawab orang itu, "Masih." Kemudian Rasulullah bersabda kembali, "Berbakti kepada keduanya adalah jihad." Dalam hal ini dapat kita pahami ananda semua, Rasulullah SAW memberikan batasan boleh tidaknya ikut berjihad. Salah satunya adalah pentingnya berbakti dan merawat orang tua, terutama saat sudah lanjut usianya atau alasan lain yang dibenarkan oleh syara', sehingga lebih baik menjalankan kewajiban kepada kedua orang tua dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua dengan merawat dan berbuat baik kepadanya merupakan ibadah yang sangat mulia, sehingga pahalanya disamakan dengan pahala berjihad atau pahala berperang. Bahkan berbakti kepada orang tua adalah salah satu bagian dari jihad. Ananda sekalian, adapun materi terakhir kita adalah kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Satu, perintah berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ciri-ciri orang yang beriman adalah beribadah hanya kepada Allah. Menjalankan perintah Allah merupakan bagian daripada ibadah. Kedua, sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan bagian dari ketauhidan orang yang beriman
dalam beribadah, karena hanya orang beriman yang akan bersikap hormat, menghormati orang tua dan guru. Kaitan yang ketiga sekaligus yang terakhir, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua dengan tulus ikhlas. Begitu juga perilaku hormat kepada guru hanya dapat terrealisir bagi yang memiliki akhlakul karimah. Untuk memiliki akhlakul karimah, landasannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak kira materinya sudah selesai Bapak sampaikan, dan Bapak harapkan Ananda bisa mendengarkan, mengamalkan segala materi yang sudah Bapak sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.